Subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Sifat yang bernama nafsu, kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu, maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi, sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Kata istrinya, bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, bang, tapi gelangnya kayak pelek becak. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percuma lah. Kata suaminya, ya bagaimana, bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan, kayak sahabat dulu. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian,
kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kuning langsat tapi musyrik. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nak, kau nanti jadi dokter ya, nak jadi insinyur ya, nak jadi pilot ya, nak jadi pengusaha ya, nak jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik, nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar
sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak. Di akhirat nanti disidang dia, ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali, kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler, diantepin aja. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua. Ini benar anakmu ini? Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah. Sampai dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal nabinya, nggak kenal kiblatnya, nggak kenal kitabnya. Iya. Wah, kamu nggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan. Dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho.
Saya ingin kaya tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silahkan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru, ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuman punya motor. Yang punya motor syukur kita punya motor bisa rada cepetan, tangga sebelah punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah punya sepeda, tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki syukur masih bisa jalan, teman sebelah lumpuh. Yang lumpuh alhamdulillah masih hidup, tangga sebelah kemarin out. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Udah kerjanya cuma makan tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Ya, ada giliran dapat 1 bulan 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang disop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mau buta dagingnya nggak enak, lepas saja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak, wal hars, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu kata Allah, zalika, semua itu, mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum, katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi, dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah kau aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi. Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai.
khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci, wa ridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilandasi oleh taqwa, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa, maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa, maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini, di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu.